Andre? Halo, Nis. Duduk, Pak. Pak Andre, ada perlu apa ya mau datang ke sini? Oh, mau pesan catering lagi ya? Enggak, Nis. Saya cuma mau bilang, tolong jangan bilang orang-orang kalau kamu dan Dante pernah masuk ke ruang rahasia saya. Karena belum pernah ada yang masuk ke ruang tersebut. Oh, itu Pak. Tenang aja Pak, soal itu saya nggak akan cerita ke siapa-siapa kok. Dan tolong jangan cerita ke siapa-siapa tentang apa yang ada di ruangan tersebut, Nis. Terutama ke ibu saya. Iya Pak, kalau itu mah Pak Andre nggak usah khawatir. Saya nggak akan ngomong ke ibunya Pak Andre. Jangankan ngomong sama ibunya Pak Andre, Pak. Baru deket aja pasti udah diusir, Pak. Iya. Ngomong-ngomong, maafin sikap ibu saya ya. Iya, nggak apa-apa kok, Pak. Tapi Pak, berarti foto lukisan ibu dan anak kemarin itu benar ibunya Pak Andre dan Pak Andre sendiri kan? Lukisan itu adalah bagian dari masa lalu saya, Nis. Dan saya minta tolong, jangan dibahas lagi ya. Maaf ya Pak. Ya. Ternyata benar ya dugaan ibu kamu ada di sini. Lagi apa kamu di sini, Andre? Bu, tolong jangan salah paham dulu, Bu. Saya cuma mampir, Bu. Ya. Dasar perempuan rendah kamu. Kamu pasti sengaja mancing-mancing anak saya supaya bisa berdua-duaan sama dia ya? Bu, kenapa ibu selalu berkata sekasar itu sama saya, Bu? Padahal saya nggak pernah merendahkan ibu. Dengan kamu mendekati anak saya itu sama saja dengan merendahkan saya. Kamu ngaca dong, kamu lihat diri kamu. Pantas nggak kamu untuk anak saya? Ibu? Bu, seandainya ibu ada di posisi saya, ibu pasti juga akan merasa terhina sama ucapan ibu barusan tadi, Bu. Bu, saya nggak pernah merasa menggoda laki-laki manapun. Selama ini hubungan saya sama Pak Andre murni hubungan kerja. Itu aja, Bu. Bohong kamu. Kalau kamu butuh uang, kamu tinggal bilang. Ibu. Kamu bilang kamu butuh berapa? Nih. Ibu. Bu, saya nggak pernah butuh uang ibu. Saya bisa mencari nafkah sendiri, Bu. Nafik kamu. Andre, pulang. Andre! Bu! Pantes aja Pak Andre sedih kalau melihat lukisannya itu. Dia pasti sangat merindukan sosok ibunya yang dulu. Ibu. Andre, kamu harus ngerti. Ibu melakukan semua ini karena ibu sayang sama kamu. Ibu nggak mau kalau kamu sampai tertipu sama perempuan miskin itu, Andre. Ibu ini lupa. Ibu lupa dulu keadaan kita seperti apa, Bu. Kita dulu itu jauh lebih miskin daripada Anissa dan Dante, Bu. Tapi sekarang setelah ibu menikah sama Pak Anggoro, kenapa ibu berubah? Kurang ajar kamu, Andre.
Berani-beraninya kamu nyamain ibu sama perempuan itu. Ibu beda sama dia, Andre. Ibu gak sama. Dulu, Pak Anggoro yang terus-terusan ngejar ibu. Bukan ibu. Tapi sekarang, Nisa yang terus-terusan ngejar kamu, Andre. Tapi Bu, Ibu kecewa sama kamu. Sakit ibu, Andre. Sakit. kenapa Ibu bisa berubah sejauh ini? Padahal saya rindu sama Ibu yang dulu. Waktu kita masih bersama dan berjuang bersama. Saya kangen sama Ibu yang hangat dan keibuan. Seperti sikap Anissa ke Dante. Gimana kalian di rumah kakek baik-baik aja kan? Bener kan, gak ada yang nakal? Ya kok Ma, kita nggak nakal. Kita kan anak baik-baik, Ma. Iya, Ma, bener kata Anto. Tapi kenapa sih, Ma? Kita nggak boleh ke rumah Mama? Iya, Ma, kenapa sih? Kita harus tinggal di rumah kakek. Kan kita juga dilarang sama Papa. Kenapa sih kita nggak boleh ke rumah Mama? Gak apa-apa kok sayang. Gak apa-apa. Udah habisin dulu baksonya. Iya, Ma. Enak kan baksonya? Enak. Ah, Iya, Anto. Enggak. kenapa? Hah? Anto, tumpah. Mana tumpah? Bang gorengnya. Anto, Nadia, ayo pulang. Kenapa sih, Kek? Ayo pulang, sudah siap. Ayo, ayo. Mama, kita pulang dulu. Ayo, ayo, ayo. Ayo masuk, masuk, masuk. Sebentar, Pi. Ada apa lagi? Tapi kenapa sih bersikap kalau Vina itu sama sekali nggak ada? Apa mungkin Helmi itu udah ngejelek-jelekin Vina ke Papi sampai sepertinya Papi menganggap kalau Vina itu nggak ada dari tadi? Emangnya kenapa sih, Pi? Vina salah apa sama Papi? Pi, jawab dong, Pi. Apa Helmi udah ngomong ke Papi kalau Vina itu selingkuh, hah? Oh, jadi ini masalahnya. Pantas kemarin Helmi tidak menjawab pertanyaan Papi. Ternyata masalahnya kamu selingkuh. Astagfirullah. Jadi Helmi belum cerita ke Papi? Kurang apa sih Helmi, Vina? Sekarang dia sudah berobat, tapi kenapa justru kamu sekarang suka selingkuh? Kamu benar-benar keterlaluan. Pi, Papi ini semua salah paham, Pi. Vina itu nggak selingkuh. Vina nggak maksudnya kayak gitu. Kalau kamu tidak melakukan kesalahan yang besar, kenapa Helmi sama membawa anak-anaknya dari rumah kamu? Kenapa kamu yang biasanya ngotot mempertahankan Nadia? Kenapa? Sekarang sepertinya kamu pasrah. Ternyata ini masalahnya. Padahal dari dulu Hilmi selalu menginginkan anak-anak tumbuh bersama kamu, Vina. Tapi Vina itu nggak selingkuh, Pi. Ini beneran cuma salah paham aja, Pi. Sudah, kamu tidak usah banyak bicara lagi. Tidak banyak alasan. Kamu seharusnya bersyukur punya suami yang bisa menjaga aib kamu. Bahkan di depan papinya sendiri, Helmi nggak cerita apa-apa. Bedakan sama kamu yang sering menjelekkan suami kamu sendiri. Sudah. Allahumma
Kamu gimana nih? Kamu baik-baik aja kan? Aku lagi ada masalah, Vin. Kayak aku datang ke sini, aku mau curhat sama Allah. Aku lagi pusing. Aku sering dihina, aku sering dituduh yang bukan-bukan sama ibunya klien catering aku. Dibilangnya aku ini perempuan yang suka gangguin anaknya lah, yang suka goda-godain anaknya, yang mau morotin hartanya dia. Enggak aja deh. Ya ampun Nisa, kamu yang sabar ya Nis. Ya yang penting kan kamu gak ngelakuin semua itu. Kamu gak ngelakuin hal yang aneh-aneh. Dan semua orang juga tahu kok kalau kamu itu perempuan yang baik-baik. Udah, kamu yang sabar ya. Makasih ya, Vin. Kamu kenapa? Ya aku juga lagi ada masalah Nis. Aku habis berantem besar sama Helmi. Dan aku takut kalau aku akan kehilangan suami aku dan anak-anak aku. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Kamu belum kehilangan mereka kok. Kamu masih punya kesempatan dan harapan. Lagi pula Helmi itu kan suami yang baik. Dia sayang sama kamu. Iya, tapi aku ngerasa kalau masalah ini tidak akan membaik, Nis. Karena masalah ini sudah melibatkan orang tua. Dan sepertinya aku sangat disalahkan dalam situasi ini. Vin, kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Ini kayak bukan kamu deh. Kamu biasanya ngotot mempertahankan rumah tangga kamu, mempertahankan Nadia. Kok kamu kayak nyerah gini sih, Vin? Nisa, bukannya aku nyerah, Nis. Tapi memang kali ini aku ngerasa kalau aku ini benar-benar bersalah. Aku yang salah, Nis. Makanya sekarang ini aku butuh waktu untuk tenangin diri aku sendiri. Nanti setelah aku udah bisa berpikir dengan jernih, aku udah bisa cooling down, aku baru akan bicara lagi sama Helmi. Ya udah, pokoknya aku doain yang terbaik ya, Vin ya, buat kamu. Aku juga suka heran kenapa ya, setiap kali ada masalah pasti perempuan selalu yang disalahin. Aku heran. Ya aku nggak tahu, Nis. Mungkin laki-laki itu selalu menganggap kalau perempuan itu sangat lemah, makanya mereka selalu aja menyalahkan perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz. Mbak, kok nggak ikutan ibu-ibu sholawatan? Kenapa? Iya, tadi juga mau ikut sholawatan, tapi kebetulan ketemu Vina jadi curhat deh. Kebetulan lagi ada masalah, Pak Ustadz. Kenapa? Enggak, Pak Ustadz, kita lagi sebel aja sih sebenarnya, Pak. Ya, kita juga heran kenapa kayaknya kalau setiap ada masalah itu selalu aja perempuan yang disalahin. Apa itu karena laki-laki selalu menganggap perempuan itu lemah, Pak? Gini, Mbak. Pada dasarnya mau laki-laki mau perempuan itu sama saja lah di hadapan Allah. Kalau dia berbuat baik juga akan Allah berikan kepadanya limpahan rahmatnya. Sebagaimana kata Allah di dalam surah An-Nisa ayat 124, kata Allah, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannah wa la yuzlamuna nakira." Jadi mau laki-laki mau perempuan, kalau dia itu berbuat baik akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah dan tidak akan dizolimi oleh Allah. Jadi kita nggak boleh, Mbak, nggak boleh menilai seseorang itu baik dan buruk menurut kita. Padahal kita juga pada dasarnya sih ya belum tentu benar juga gitu kan. Kita justru malah banyak salahnya gitu. Iya benar Pak Ustadz. Makasih banyak ya buat nasihatnya. Iya, sama-sama. Ya, maaf ya Pak Ustadz, tadi kita lagi emosi aja. Iya, yang jelas gini Mbak, dalam rumah tangga yang harus dibesarkan itu adalah pengertian dan saling memberikan kepercayaan. Jadi ketika ada dalam rumah tangga itu ada masalah, buka komunikasi, buka pengertian dan kembali berikan kepercayaan. Dan begitu juga dalam menyikapi kehidupan ada fitnah misalnya, jangan dilawan dengan kata-kata, tapi buktikan dengan yang difitnahkan itu sesuatu yang terbalik dari apa yang difitnahkan. Begitu Mbak. Terima kasih Pak Ustadz. Terima banyak Pak Ustadz. Daddy, Ya sayang, boleh minjem handphone nggak? buat apa? Mau telepon siapa emangnya? Aku mau telepon Tante Hana. Kenapa Sheryl tiba-tiba mau nelpon Hana? Enggak,
Aku nggak mau hubungan aku dan Hana keluar dari hubungan pasien dan dokter. Sheryl, bukannya nggak boleh, tapi Tante Hana itu lagi sibuk ngurusin Rosi. Ya? 5 menit doang kok. Emangnya kenapa? Kok Sheryl tiba-tiba mau telepon Tante Hana? Kan aku kemarin udah diobatin sama Tante Hana. Aku belum sempat bilang makasih sama Tante Hana. Tapi jangan lama-lama ya. Iya. Ngapain sih si Wisnu nelfon Hana segala? Untung aja Hana masih mandi. Daddy, kok teleponnya dimatiin? Kamu jangan sedih sayang, ya. Kan tadi Dedi udah bilang, mungkin Tante Hananya lagi sibuk. Nanti Dedi ketemu, Dedi sampein ucapan terima kasih kamu ke Tante Hana, ya? Iya, Daddy. Ini kamu makan. Ini susu. Oke. Oke deh. Panas, masih panas. Ini udah semua ya? Iya, sudah semua. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Hai Rosi. Suster, tolong dicek up dulu Rosi ya. Baik, Dok. Ayo, Dek. Kita periksa dulu. Oke. Kita periksa dulu ya. Rosi sama suster dulu ya. Silakan. Iya. Ya. Kasih dok. Bu Hana, saya minta maaf. Kalau Sheryl tuh terlalu antusias semenjak ketemu Bu Hana. Tadi saya udah telepon Bu Hana, tapi Bu Hana nggak angkat teleponnya. Atau mungkin dimatiin. Sorry, Sheryl tadi telepon saya. Iya. Iya. Saya nggak, sebentar ya, saya cek dulu. Astagfirullahaladzim. Saya benar-benar nggak merasa bahwa Nggak apa-apa, nggak apa-apa. mungkin. Sheryl telepon ibu, dia mau ngucapin terima kasih. Kemarin waktu jatuh ibu yang ngobatin dia. Iya, makanya dia telepon. Oh ya, sama-sama nanti sampein ke Sheryl ya. Dan minta maaf juga dari saya karena tidak angkat teleponnya. Bunda, tumben kamu datang ke sini. Ada apa, Bunda? Mau pergi nggak? Aku lagi ada waktu. Mas, aku mau klarifikasi sama kamu. Aku mau tanya langsung sama kamu. Ada apa? Benar nggak? Pagi ini kamu mereject handphone aku dari Dokter Wisnu. Ya, Dokter Wisnu yang telepon. Ya. Iya, aku reject. Itu handphone aku. Kamu melanggar privasi aku. Kamu ngapain buka-buka handphone aku dan reject telepon dari Dokter Wisnu? Karena aku cemburu. Wajar kan kalau seorang laki-laki cemburu karena ada laki-laki lain yang telepon pada istrinya. Mas, tapi kamu harus tahu yang telepon itu Sheryl. Ya, Sheryl. Sheryl yang telepon, bukan Dokter Wisnu. Ya kita nggak tahu kan, karena aku yang reject teleponnya. Jadi udahlah itu kan mungkin akal-akal Ya justru aja. itu. Sheryl telepon terus habis Karena itu dia. karena kamu reject, kamu nggak tahu. Sheryl itu mau ngomong sama aku. Lagi pula kalau Dokter Wisnu telepon aku, terus itu adalah masalah hal yang sangat penting, masalah pengobatan Rosi. Dia bisa SMS. Dia bisa SMS kan? Dan kalau dia nggak SMS, dia bisa telepon ke aku juga. Kalau memang itu sangat penting. Kalau nggak, buat apa? Intinya adalah kamu melanggar privasi aku.
Itu handphone aku yang tidak seharusnya kamu mereject sembarangan. Gak bisa kamu melakukan. Sekalinya aku melakukan itu, Mas, adalah waktu kamu dapat SMS dari Hello Kitty. Ya, kamu ingat itu? Ya, udah, Karin. Dan aku tahu Karin juga masih sering menghubungi kamu. Iya kan? Kenapa kita harus bahas kan? itu? Kenapa kita harus bahas? Panjang umur sekali. Perempuan yang menjadi penghancur rumah tangga aku sering banget telepon kamu. Terbukti sekarang dia telepon kamu, ya kan? Iya kan? Ya, terus aku harus marah. Aku harus cemburu. Ya, aku balik duluan. Kenapa? Hana. Apaan sih kamu? Hah? Kenapa kamu telepon aku? Mas Bram, kamu kenapa sih? Baru juga aku telepon kamu udah marah-marah sama aku. Ya wajar kalau aku marah-marah sama kamu. Karena kamu ganggu terus kehidupan aku. Hana. Apalagi sekarang kamu udah deketin Wisnu sama Hana. Mas Bram, kalau Mbak Hana dengan Dokter Wisnu itu jadi dekat, itu bukan salah aku, Mas. Karena niat aku tuh sangat-sangat baik. Karena aku pengen Rosi itu cepat sembuh. Udah. Kamu gak usah sok baik sama aku ya. Aku tahu ini semua rencana kamu dari awal. Memang cuma kamu yang pantas jadi suami aku. Karena cuma memang kamu juga yang bisa ngertiin aku, Mas. Udahlah Karin, cukup dengan omongan kamu segala macam. Cukup, tolong jangan ganggu aku lagi. Mas, kamu belum ngerti juga ya apa maksud aku mendekatkan keluarga kamu dengan Dokter Wisnu. Itu semua ada sangkut paut sama kehamilan aku. Karin, kamu jangan macam-macam. Apa maksud kamu? Apa maksud kamu? Aku gak akan macam-macam kok, Mas. Kamu pikirin sendiri aja ya. Bye. Assalamualaikum, Mas Bram. Karin! Dokter Wisnu, saya perlu berbicara 4 mata sama kamu. Maaf Pak Bram, waktu praktek saya sudah habis. Saya harus jalan. Ini cuma sebentar saja. Dan saya akan mengatakan ini cuma 1 kali. Dan saya minta dokter untuk menyikapi. Saya minta dengan hormat. Dokter Wisnu mengundurkan diri dari menjadi dokternya Rosi. Maaf Pak Bram, saya nggak ngerti maksud Pak Bram. Pak Bram tahu persis saya sedang melakukan yang terbaik untuk Rosi. Ya, tapi Anda yakin Anda bisa menyembuhkan Rosi? Justru saya sanksi. Dan saya curiga dengan kemampuan dokter. Apalagi dokter itu temannya Karin. Jadi saya semakin merasakan kalau dokter ada niat tersendiri dalam alasan untuk menyembuhkan Rosi. Pak Bram, saya hargai kalau Pak Bram ragu atas kemampuan saya. Tapi maaf ini Pak Bram. Ya, saya tidak habis pikir ada seorang suami dia cemburu buta terhadap pria lain tanpa alasan yang tepat. Jadi saya berpikir mungkin sosok suami itu sosok seorang suami yang sangat tidak percaya diri atau menyembunyikan sesuatu permasalahan. Pak Bram, saya pribadi saya siap kalau memang Pak Bram mau menjadikan saya teman untuk sharing atas permasalahan Pak Bram. Ini dia yang saya maksudkan. Sebagai seorang dokter ini semua tidak perlu. Apa mungkin Anda rasa lebih hebat dari saya karena Anda seorang dokter? Makanya Anda berasa Anda tepat di posisi untuk saya sharing sama Anda? Tidak mungkin. Oke Pak Bram, saya harus jalan. Saya nggak punya cukup waktu. Tunggu dokter, tunggu. Sebelum Anda pergi, Anda harus menyikapi permintaan saya untuk tidak menjadi dokternya Rosi lagi. Pak Bram, saya baru akan mundur kalau memang saya ternyata tidak sanggup menyembuhkan Rosi. Tapi dokter ini membuang waktu. Kasihan Rosi, dokter. Pak Bram, saya ingin bertanya sama Pak Bram. Pak Bram ini ragu atas kemampuan saya atau karena saya temannya Karin? Kalau Pak Bram sayang sama Rosi, biarkan saya bekerja, Pak Bram. Permisi. Bunda, ya? Rosi seneng deh. Akhirnya kita bisa jalan-jalan sama Bunda, sama Anya, dan kakek juga. Iya ya. Kakek juga senang sekali melihat Rosi senang sekali bermain. Tapi janji loh, nggak boleh lari-lari. Nanti penyakitnya kambuh lagi. Dengerin kakek ya. Ya, Hana, mendingan kamu masuk sama Rosi ke dalam, biar Papa sama Bram mau ngobrol di sini. Oke, yuk. Sama Bunda. Kita mau kemana, Nak?
Mau ke sana? Ya? Oke. Bram, Papa mau ngomong sama kamu. Bram, Ada apa, Papa? belakangan hari ini, Papa melihat hubungan kamu dengan Hana kok makin renggang, makin berantakan. Seharusnya kan hubungan kalian tuh harus harmonis demi kesembuhan Rosi. Aku juga melakukan itu, Papa. Tapi entah kenapa, sejak Hana mempercayakan seluruh pengobatan Rosi kepada Dr. Wisnu itu, Bram jadi sanksi sama kemampuan dokter itu. Apalagi belakangan ini Bram bisa lihat kalau Dr. Wisnu itu makin lama makin dekat sama Hana, Papa. Kamu cemburu ya sama Dr. Wisnu? Ya wajar dong, Papa. Wajar kalau seorang pria cemburu melihat istrinya dekat sama laki-laki lain. Apalagi kalau laki-laki itu menggunakan kedoknya dengan jas kebesaran seorang dokter. Papa tahu. Setelah Bram bicara sama Dr. Wisnu itu untuk minta dia mundur dari kasus Rosi, dia mentah-mentah bilang nggak mau. Apalagi kalau nggak untuk deketin Hana. Bram, maka itu kamu jangan berpikiran sedangkal itu. Kalau dia menolak, berarti kan dia khusus dan serius menangani pengobatan kesembuhannya Rosi. Nah, dokter Rosi saja sudah lepas tangan dengan penyakitnya Rosi. Malah dia merekomendasikan Dr. Wisnu. Berarti kan Wisnu itu the best. Tapi Papa, kamu beralasan tidak cemburu dengan Dr. Wisnu? Atau kamu pernah melihat Dr. Wisnu merayu Hana atau mendekati Hana? Tidak kan? Capek ya sayangnya? Capek. Ya udah, nanti kita istirahat dulu ya. Bunda, Rosi lapar. Rosi lapar, kita cari makan apa? Rosi lagi pengen makan apa, Nak? Rosi boleh gak minta buat beli roti itu? Oh, Rosi mau, ya udah. Kita ke situ ya. Ayo. Oke, kita beli roti. Terus Rosi mau apa lagi? Mau yang ini? Oke. Kebetulan ketemu di sini. Dr. Wisnu. Iya. Cheryl, salam dulu dong. Ada siapa tuh? Ada Cheryl. Kebetulan Rosi lagi pengen minta kue. Ini kue kesukaan kamu ya sayangnya? Kok bisa sama sih? Ini juga kuenya Cheryl. Cheryl suka banget kue itu. Oh ya? Suka kue ini ya, cantik ya? Iya Tante, aku suka banget kue ini. Kasih Cheryl aja. Cheryl, kasih aja kuenya ke Rosi ya. Ya? Rosi, kuenya dikasih ke Cheryl aja ya? Oke. Oh. Bilang apa? Makasih Rosi. Kok udah dibuka? Kan belum dibayar. Kasih dong. Kasih. Papa tuh, Papa. Sekarang Papa lihat. Lihat dokter itu, Papa. Itu buktinya, Papa. Dokter itu mencari kesempatan untuk mendekati Hana. Itu, Papa. Bram, kamu harus jaga emosi kamu dong. Nanti kamu jadi malah ceroboh seperti ini, akhirnya ini menjadi kesalahan kamu. Ya, Papa. Rosi. Cheryl. Oh, jadi begini ya? Hah? Jadi begini? Hah? Dokter sekaliber kamu di luar rumah sakit, begini ya perangainya? Sabar, maaf Pak Bram. Kebetulan tadi kami nggak sengaja ketemu di sini. Nggak sengaja gimana? Hah? Kamu emang pinter bersilat lidah itu ya? Astagfirullahaladzim. Mas Bram? Mas Bram. Sepantasnya kamu bicara seperti itu di depan anak-anak. Udah, lebih baik kita keluar dari sini. Kamu jangan bertindak yang enggak. Enggak. Aku masih mau bicara sama Dr. Wisnu. Bu Hana, enggak apa-apa. Titip Cheryl. Kalian silakan pergi, biar nanti anak papa yang bayar semua. Selamat. Oke, dokter. Sekarang kamu jujur sama saya. Oke. Apa kamu susah untuk dapatin cewek?
sehingga kamu harus deketin istri saya. Maaf Pak Bram, kalau boleh saya tanya, kenapa Pak Bram tidak begitu bersyukur mendapat istri seperti Bu Hana? Wanita sebaik Bu Hana. Kenapa Pak Bram begitu membenci Karin? Seharusnya menurut saya Karin yang lebih membenci Pak Bram karena Karin sedang hamil. Banyak anak Pak Bram. Cukup, dokter. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu itu. Hah? Hasil tes sudah membuktikan kalau saya bukan ayah kandung anak itu. Saya bisa lihat hasil tes. Maksudnya DNA? Saya bisa lihat. Buat apa? Kamu nggak ada hak untuk ikut campur urusan rumah tangga saya segala macam itu. Kamu tugasnya adalah untuk mengobat anak saya, itu aja. Pak Bram, maaf. Karin teman saya. Jadi saya harus ikut campur. Saya minta maaf Pak Bram. Dan saya paling benci seorang laki-laki yang berselingkuh. Oh. Kenapa? Apa karena istrinya berselingkuh? Begitu ya? Hah? Jadi dokter punya masalah dengan saya karena dokter merasa kalau dokter itu adalah korban selingkuhan. Makanya dokter punya masalah sama saya, begitu ya dokter? Hah? Tolong jaga bicara Pak Bram. Ya, kenapa? Hah? Padahal dokter yang mulai duluan, dokter yang ada masalah dengan semuanya ini. Hah? Maaf. Dokter, apa ada masalah? Saya sepertinya harus pamit. Ternyata terjadi kesalahpahaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sheryl. Dokter. Bram, jangan bikin malu diri kamu. Di mana harga diri kamu sih? Daddy, Ya? kok pulangnya sebentar aja? Karena Dedi masih harus ke rumah sakit. Next time kita main lagi, ya? Tapi janji ya, temenin aku main boneka sama Rosie sama bundanya Rosie. Promise, janji. Ya. Oke. Janji. Kau. Ya. Have a seat. Halo Rin, kamu kenapa bohongin saya Rin? Maksud kakak, apa kok kakak ngomong kayak gitu ke aku? Karin, kamu nggak perlu lagi menutup-nutupi semuanya. Bram udah cerita sama saya. Mas Bram cerita apa sama Kak Wisnu? Banyak Rin, terutama soal tes DNA yang hasilnya positif. Jadi ternyata bayi yang dalam kandungan kamu itu bukan anaknya Bram. Tunggu dulu Kak. Kakak Wisnu harus dengar apa omongan aku. Hasil tes DNA itu aku benar-benar sangat ditipu dan dipalsukan oleh Mas Bram. Rin, saya nggak tahu saya harus percaya atau nggak sama kamu Rin. Gini Kak Wisnu, dengerin aku baik-baik ya Kak Wisnu. Pas pengambilan hasil tes DNA itu tidak mengikuti prosedur rumah sakit. Jadi aku benar-benar sangat ditipu sama Mas Bram Kak. Ayolah kakak harus percaya sama aku. Soal prosedur itu? Kakak, aku percaya sama kakak. Dan tolong kakak percaya sama aku. Kakak kan dokter. Seharusnya kalau mengambil hasil tes DNA itu harus mengikuti prosedur rumah sakit. Logikanya ya kak, waktu aku mengambil hasil tes DNA itu seharusnya aku sendiri yang mengambil dan aku harus ngantri. Tapi ini enggak kak, ada orang petugasnya yang nganterin aku langsung tanpa harus aku ngantri. Dan aku bingung itu kenapa bisa terjadi, di mana-mana kan kita harus ngantri dan kita harus daftar dulu. Dan petugas itu kok bisa langsung tahu kalau aku tuh Helena Karin. Kok bisa hafal muka aku, sedangkan pasien di rumah sakit itu kan terlalu banyak. Terus kamu kenapa percaya begitu aja sama petugasnya? Karena aku terlalu semangat. Aku bener-bener stupid banget. Aku terlalu semangat karena aku yakin hasilnya positif. Makanya aku kecolongan banget kak. Kakak harus bantu aku. Aku sangat membutuhkan keadilan kak saat ini. Kakak sendiri tahu kan perjuangan aku seperti apa. Rin, kamu dengar ya. Karena kamu teman saya akan bantu kamu, oke?
Tapi bukan berarti saya percaya sama kamu loh, Rin. Saya akan bantu kamu mencari tahu ya kebenaran soal tes DNA itu. Kalau sampai itu palsu, saya benar-benar tidak suka. Saya benar-benar tidak suka kalau ada yang memasukkan tes DNA itu. Dan saya pribadi, saya akan membawa siapapun pelakunya ke jalur hukum. Oke, Rin? Iya, Kak. Boleh. Terima kasih banget, Kak. Tolong Kakak bantuin aku ya. Terus langsung kabarin aku. Bener-bener aku berterima kasih banget sama Kak Wisnu. Oke. Nanti kamu hubungin saya lagi, Rin ya. Makasih. Assalamualaikum. Hai, sorry. Jadi ini tujuan Karin deketin Dokter Wisnu. Agar Karin bisa dapatin bantuan untuk menyelidiki soal tes DNA. Siapa yang nelfon tadi? Tante Hana ya? Bukan. Bentar sayang. Pak Bram, saya tegaskan sama Pak Bram, ya, jangan ganggu saya dengan tindakan seperti ini, Pak Bram. Atau Pak Bram ingin mengintimidasi saya soal pengobatan Rosi? Saya tidak akan terpengaruh, Pak. Oh tidak, urusan kita belum selesai. Saya belum dengar kesepakatan dari dokter untuk tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga saya. Urusan saya dan Karin, terutama tes DNA. Kenapa Pak Bram kelihatan takut sekali soal tes DNA itu, Pak? Oh, tidak. Saya nggak takut. Saya sama sekali tidak takut. Cuma saya kasihan sama istri saya. Kalau dokter mengungkit masalah itu, karena pasti akan kepikiran pada masalah yang harus sudah selesai. Maaf Pak Bram, justru saya yang kasihan sama Bu Hana. Karena dia nggak tahu siapa suaminya yang sebenarnya. Harusnya Pak Bram tidak melakukan apapun. Kalau memang merasa benar. Dan harusnya kalau menurut saya Pak Bram itu tidak takut gitu. Tidak takut kalau memang ingin dilakukan tindakan memeriksa DNA atau apa segala macam. Seperti apa yang Pak Bram katakan kepada Karin. Oke, jadi sekarang sudah jelas. Sekarang saya udah tahu pasti kalau dokter itu bekerja sama-sama Karin untuk menekan saya, ya kan? Pak Bram, saya pribadi tidak punya alasan sama sekali untuk menekan Pak Bram. Ini cuma urusan hati nurani. Karin teman saya. Pak Bram, siapa yang tega melihat seorang anak lahir tanpa ayah? Seorang laki-laki sejati tidak pernah takut dengan ancaman apapun, Pak Bram. Sekalipun kebenaran itu akan datang. Jiwa masalah. Terima kasih, Pak. Gimana malunya muka Mbak Hana nanti pas tahu hasil tes DNA yang asli terungkap. Dia pasti benar-benar menyesal sudah percaya sama Mas Bram, bukan sama aku. Terus Mbak Hana marah sama Mas Bram, Om Indra marah sama Mas Bram. Kena deh kamu Mas. Perceraian kalian akan terjadi untuk kedua kalinya. Untung aja aku punya temen dokter. Dokter siapa sih? Dari kemarin kakak dengar kamu ngobrol sama seseorang, dokter. Dokter siapa? Dokter kandungan aku. Ya, aku mau konsultasi aja sama dokter aku. Dokter yang di mana, di Jakarta? Ya enggak lah Kak, kejauhan mah kalau ke Jakarta. Yang di sini Kak, di Jogja. Kak inget nggak yang waktu aku telepon kakak yang katanya aku lagi di mana? Aku lagi di rumah sakit. Nah itu aku lagi konsultasi sama dokter itu. Dokter kandungan? Iya. Kamu jangan bohong deh. Dia bukan dokter kandungan. Kakak pernah dengar kamu mau tes DNA lagi. Terus maksudnya apa hubungannya dokter kandungan dengan tes DNA? Ini sebenarnya apa sih Karin? Hah?
Kamu mau melakukan tes DNA lagi? Masih belum puas kemarin hasilnya? Aku cuma pengen ngungkapin hasil tes DNA asliku. Mau kemana? Karin, kakak ini udah capek ya. Kakak udah berusaha keras untuk menjauhkan kamu sama Bram. Kakak bawa kamu ke Jogja supaya kamu dan anak kamu itu jiwanya hidupnya tentram di sini. Sampai kakak resign dari kerjaan kakak. Kalau kamu sampai sekarang masih aja cari informasi tentang Bram, terus gimana? Kamu nggak menghargai kakak. Kamu nggak menghargai semua usaha kakak kemarin demi kebahagiaan kamu dan bayi kamu. Kamu pikirin nggak sih itu? Aku selama ini selalu menghargai kakak, makanya aku bisa ada di sini. Aku udah terjebak sama Mas Bram udah 2 kali. 2 kali juga aku hamil anaknya Mas Bram. Yang pertama, cukup Mas Bram bisa melarikan diri dari tanggung jawabnya, sampai-sampai anak aku udah gak ada. Dan yang untuk kedua kalinya aku gak mau hal itu terjadi seperti dulu. Aku akan minta pertanggungjawaban Mas Bram sampai kapanpun. Udah cukup Karin. Sekarang gini aja deh, kamu lebih baik ngomong, kamu jujur sama kakak. Siapa bapaknya? Kakak akan temuin dia. Kakak akan suruh dia tanggung jawab. Udah Karin, lebih baik kamu ngomong jujur sama kakak. Nggak apa-apa. Kakak bisa terima kok. Masih aja ya kak ya. Masih nggak bisa percaya sama aku. Kak, dari dulu aku cuma pacaran sama Mas Bram. Sampai sekarang pernah aku kenalin cowok lain ke kakak? Nggak pernah kak. Dan aku nggak pernah cinta ataupun deket lagi sama laki-laki lain kak. Nggak pernah sama sekali. Ya bisa aja kamu berhubungan sama laki-laki lain karena kamu terlalu kecewa sama Bram. Kamu menjalin hubungan sama laki-laki lain sehingga kamu hamil sekarang. Dan kamu minta pertanggungjawaban Bram. Ya kan? Kakak tega ya ngomong seperti itu? Tega ya kak? Kakak gak memikirkan perasaan aku sampai kakak tega berbicara seperti itu? Hah? Kak, aku gak pernah bohong sama kakak. Tapi sampai kapanpun aku akan cari hasil tes DNA asli itu. Dan aku tidak pernah bohong sama kakak. Dan aku pastikan kakak akan menyesal seperti dulu kakak gak percaya kalau aku hamil lagi. Dan sekarang kakak bakal menyesal nantinya kalau kakak tahu anak yang ada di dalam kandungan aku anak Mas Bram. Ya Allah, gimana caranya untuk menyadarkan Karin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kamu kelihatan capek sekali. Mau aku siapin teh atau kopi? Bunda, tolong Bunda, aku mohon sama kamu, tolong hentikan pengobatan dengan Dr. Wisnu. Mas, kita mau bicarakan masalah ini lagi. Berapa kali sih Mas? Berapa kali? Sudah cukup, kamu juga udah tahu jawabannya. Jawabannya ada tidak. Tapi Hana, Dr. Wisnu itu adalah sahabat Karin. Bisa aja dia itu teman dekat Karin. Nah, apa kamu lupa? Siapa yang udah ngenalin dan bujuk kamu untuk berobat sama Dr. Wisnu? Karin kan? Setelah itu, siapa yang ngatur jadwal? Sampai kita bisa ketemu sama Dr. Wisnu? Karin kan? Terus siapa yang suruh kamu untuk kejar Dr. Wisnu sampai ke Jakarta, sampai aku ketinggalan di Jogja? Karin. Gini ya Mbak Hana, yang Mbak Hana tahu tentang leukemia itu harus dapat donor sumsum tulang belakang kan? Iya Mbak tahu.
Mbak tahu kalau Rosi membutuhkan donor dari saudara kandungnya. Itu karena dokternya kurang canggih aja, Mbak Hana. Sebenarnya Mbak Hana nggak perlu repot-repot memberikan adik buat Rosi dan nggak perlu repot-repot buat rujuk lagi sama Mas Bram. Aku bisa membantu Mbak Hana untuk aku kenalin sama dokter yang bisa menyembuhkan Rosi. Dan tanpa harus memberikan Rosi adik. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Saya boleh bicara sebentar? Wow, saya kagum sama ibu. Rela tungguin saya sampai malam. Tapi sebelumnya saya minta maaf, ibu harus bikin janji dulu. Saya sudah bikin janji, saya sudah di depan resepsi. Maaf dokter. Ya. Sekarang ini kita sudah ditunggu conference oleh Rumah Sakit Singapura. Oke. Maaf ibu. Assalamualaikum. Kak Wisnu. Rin, janjian sama siapa? Sebenarnya aku pengen ngobrol sama Kak Wisnu. Tapi kayaknya Kak Wisnu buru-buru banget ya. Iya. Ya udah kalau buru-buru nggak apa-apa, nanti aku telepon Kak Wisnu buat janjian. Bener ya? Bener. Telepon ya, Oke kabarin deh. ya. Makasih Kak Wisnu. Dah. Terserah Mbak Hana aja mau gimana. Tapi yang pasti, Dokter Wisnu belum tentu menerima Rosi menjadi pasiennya. Permisi. Oh ya, satu lagi Mbak Hana yang harus Mbak Hana tahu adalah Dokter Wisnu tidak akan lama ada di Indonesia. Jadi semoga beruntung. Bunda dulu kan kamu pernah bilang kalau rumah tangga kita ibarat kaca yang sudah retak. Kalau kesenggol lagi pasti akan hancur. Jadi tolong aku mohon sama kamu, jangan bikin usaha kita untuk mengembalikan, untuk merekat kembali serpihan kaca itu jadi sia-sia. Ya Mas, aku ingat sama ucapan aku itu, tapi Mas, Dokter Wisnu itu benar-benar dokter yang profesional. Dan dia pasti menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kode etik. Dia nggak mungkin bisa disetir oleh siapapun, apalagi seorang Karin, nggak mungkin, Mas. Oke, berapa lama kamu kenal Dokter Wisnu? Dan berapa lama kamu kenal sama Karin? Walaupun Karin itu jauh, ada di Jogja sekarang, dia pasti tiap hari mikirin gimana caranya untuk dia menghancurkan rumah tangga kita. Kita nggak diganggu sama dia kan sekarang? Buktinya itu kan, dia nggak mengganggu kita kan? Ya berarti dia udah masang umpannya dia, itu Dokter Wisnu. Kamu harus setuju sama aku. Kita harus cari dokter lain yang bisa membuat pencangkokan sumsum tulang dengan cara anak dari bayi tabung. Itu yang paling bagus anakku. Dalam keheninganku bersimpuh, ku buka lembaran kita,mu, ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhanku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diri